Assalamualaikum. 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 Para penggemar karakter dan pencari ilmu, udah pada taraweh? Ya, ini sambil istirahat, minum secangkir teh. Saya mau temani dulu nih, ngobrol ya. Saya mau mencoba menyeimbangkan informasi tanpa tendensi yang mungkin selama ini berkembang di dalam berita-berita atau mungkin jadi pembicaraan masyarakat di rumah, di kantor, bahwa perbankan itu hanya membiayai konglomerat saja, tidak terlalu memihak kepada UKM dan pengusaha kecil. Kalaupun tidak berkembang juga, paling tidak yang sering saya dengar, masih empiris ya. Saya mau bukakan sebuah rahasia bagi orang-orang yang di luar perbankan, karena saya mantan analis kredit. Jadi tiap hari saya berkecimpung dalam menganalisa calon debitur, baik itu debitur besar maupun debitur kecil. Jadi saya itu menganalisa kinerja perusahaan, kemudian hasil analisa saya serahkan ke kepala cabang. Bersamaan dengan yang saya serahkan, marketing juga menyerahkan usulannya, sehingga nanti diadu. Kalau marketing berdasarkan hal-hal positif yang dia temukan dalam kondisi keuangan calon debitur, maka dari analis mengupakan resiko-resiko yang dihadapi. Nanti keputusannya tergantung di manajer cabang. Teman-teman, analisa kredit itu dimulai jauh sebelum dari evaluasi tadi, yaitu biasanya di awal tahun ditentukan yang namanya target market. Kalau bicara target market, berarti lawannya adalah negative list, di mana negative list ini adalah daftar usaha-usaha yang dihindari oleh bank. Misalnya tekstil itu sering dihindari oleh bank. Kenapa? Karena faktor muatan impornya tinggi, sehingga banyak bahan baku impor di mana digunakan adalah mata uang dolar, sementara dia jual pakai rupiah. Nah, ini adalah negative list. Listnya kenapa? Negatifnya kenapa? Karena perusahaan rata-rata rawan kerugian dengan pembelian bahan baku yang mahal dengan dolar. Dia dapat penghasilan penjualannya di lokal. Beda lagi kalau yang itu bahan bakunya impor, kemudian dia jual ke luar negeri, dia dapat dolar lagi. Kemudian agro atau pertanian, pengolahan hasil pertanian
dan pertaniannya sendiri, terutama pertaniannya sendiri itu beresiko karena faktor alam. Ini juga banyak bank menghindari sektor pertanian. Kemudian peternakan sama. Nah, cuma kadang-kadang ada bank spesialis mau masuk ke dalam industri-industri yang negatif list tadi. Misalnya BRI punya bank yang namanya Agrobank. Itu dia khusus menjalankan pinjaman kepada industri pertanian, dan beberapa bank lainnya mengambil spesialis masing-masing. Tentunya mereka menggunakan struktur yang sudah disesuaikan. Biasanya untuk industri-industri yang beresiko atau industri kecil itu bank menggandeng yang namanya Askrindo atau Jamkrindo, di mana fungsi dari asuransi ini adalah asuransi atas kreditnya. Jadi bank calon debitur, kemudian ada asuransi kredit. Ini fungsinya menanggung kreditnya apabila macet atau menutup jaminannya yang kurang. Misalnya UKM yang jaminannya tidak layak atau kurang dari nilai pinjamannya, maka digandenglah Askrindo ini. Nah, cara menggandengnya ini itu bisa silent, bisa open. Apabila silent berarti Askrindo langsung bekerja sama dengan bank, tidak memberitahu peminjam, sehingga seolah-olah peminjam mendapat keistimewaan dari bank, padahal kekurangan-kekurangan ini ditutup oleh asuransi. Dan satu hal lagi, sistem yang digunakan oleh asuransi ini kepada bank adalah bisa itu dana talangan, bisa itu 100%. Kalau itu 100%, berarti dia tidak menagih ke bank lagi, walaupun ini sudah macet dan masih ada pembayaran. Tapi kalau yang namanya talangan itu adalah asuransi tetap mengharapkan pengembalian dari debitur ini apabila suatu saat sudah bisa ditagih kembali. Nah, jadi teman-teman, memang UKM itu tidak semua bank juga main di situ. Ada yang spesialis, memang spesialis korporasi. Berarti itu bank itu tidak masuk ke dalam UKM. Itu sebut saja kebijakan. Tapi ada juga bank yang khusus di UKM. Jangan khawatir, pasti ada. Apalagi ada Bank Perekonomian Rakyat, BPR, serta bank-bank daerah. Jadi UKM seperti misalnya dulu BRI Syariah, itu ada yang klaster atau segmen korporasi, ada yang menengah, ada yang mikro namanya. Nah, yang mikro ini itu plafonnya 25 juta sampai 75 juta. Apabila kasus tertentu bisa sampai dengan 100 juta. Jadi para UKM pengusaha baru tinggal cari informasi saja mana bank yang mau terjun di bidang UKM. Begitulah. Dan Anda juga harus menyadari bahwa yang namanya dana simpanan dari bank adalah dana masyarakat. Ini bank yang benar loh ya. Itu
tabungannya dari masyarakat. Jadi bank benar-benar hati-hati untuk menjaga kepercayaan ini. Jangan sampai kredit yang disalurkan itu macet. Kalau macet berarti banknya tidak bisa mengembalikan uang nasabah penabung. Itu prinsipnya di situ. Jadi sama-sama lah kalau mengajukan pinjaman ke bank harus siap kemampuan mengangsurnya serta jaminannya. Karena tadi, dan harap diingat, nyawa bank saat ini adalah kredit macet dan modal. Apabila dua hal ini dilanggar, maka bank itu langsung ditutup. Kredit macetnya banyak, kemudian modalnya kurang, langsung ditutup. Jadi bank memang menghadapi aturan yang sangat ketat. Nah, berikutnya ada yang namanya first way out. Jadi dalam menganalisa debitur itu diutamakan adalah kemampuan membayar angsurannya baik pokok maupun bunga dengan jalan yang pertama. Apa itu? Jalan yang pertama adalah dari penghasilannya. Lalu jalan keduanya apa, Pak? Jalan keduanya yaitu dari eksekusi jaminan. Jadi tidak serta-merta Anda menganggap bahwa Anda sudah menyerahkan jaminan, Anda membayarnya dari jaminan. Tidak bisa. Jadi pengikatan jaminan itu hanya kalau Anda tidak bisa membayar dengan penghasilan Anda. Tapi yang diutamakan adalah dari penghasilan Anda. Sebuah eksekusi jaminan itu sangat dihindari oleh bank karena biayanya juga mahal dan bank itu makan banyak waktu untuk mengurusi eksekusi jaminan. Jadi yang kedua itu ya tadi ya. Jadi jangan asal Anda punya jaminan kemudian Anda mencadangkan atau mengunggulkan jaminan itu sebagai sumber pembayaran. Itu salah. Jadi sumber pembayarannya adalah dari penghasilan atau pendapatan Anda. Nah, di dalam pemberian kredit itu dalam sejarahnya tidak ada pemberian pinjaman oleh bank untuk usaha baru. Ini yang harus dimengerti. Jadi tidak ada bank memberikan pinjaman kepada usaha baru. Diutamakan adalah usaha yang sudah lama, yang sudah punya histori minimal 2 tahun. Itulah yang menyebabkan bank itu meminta laporan keuangan Anda selama 2 tahun berturut-turut untuk dievaluasi hasilnya seperti apa. Rekeningnya juga akan dilihat. Akan beruntung apabila sebelum Anda mengajukan pinjaman, Anda sudah menabung dulu di bank X itu. Nanti mutasi rekening tabungan Anda sangat bermanfaat untuk evaluasi mereka. Semakin bagus tabungan Anda, semakin memudahkan Anda untuk mengajukan pinjaman. Jadi bagi catatan ya ini, bagi yang ujuk-ujuk mengajukan pinjaman, harap dimengerti bahwa penilaian terhadap tabungan Anda pasti akan dilihat. Pengelolaan akan keuangan Anda pasti akan dilihat. Begitu teman-teman. Nah, kenapa harus 2 tahun lebih? Ada sebabnya. Karena seperti saya sampaikan tadi, tidak ada bank memberikan pinjaman kepada usaha baru. Jadi asumsinya di sini perbankan adalah penambahan modal kerja atau investasi
Adapun utamanya adalah modal sendiri dari pengusaha itu, baik kecil, menengah maupun besar. Jadi jangan salah sangka kalau perusahaan yang besar itu juga punya modal sendiri sangat besar. Tidak ada bank yang mau memberi dengan modal katakanlah 100 mau membeli 1000, enggak ada. Pasti ada perbandingan yang ideal antara modal sendiri dan utang dari bank. Kalau yang paling seimbang kan sebenarnya 50-50, modalnya sendiri 50, utangnya 10. Apa logikanya? Logikanya adalah kalau ada resiko bangkrut, maka kedua-duanya sama-sama menanggung resiko. Itulah filosofi dari modal sendiri dan modal asing. Jadi seperti timbangan itu seimbang, tidak jomplang gitu. Mirip seperti Anda beli mobil, diminta ada DP. Semakin banyak DP, semakin mantap si pemberi pinjaman untuk mobil Anda itu. Teman-teman, untuk sekarang pengusaha besar ya, pengusaha menengah yang udah lama berhubungan dengan bank. Ini pengamatan empiris saya. Beberapa pengusaha besar seperti Jarum, Garuda Food, Pura Barutama, itu pengamatan saya, itu kalau dia punya tabungan, simpanan maupun giro 100, dia pinjamnya hanya 50. Jadi jangan dikira mereka tidak punya dana. Bagaimana caranya Pak? Jarum pinjam dana 50M dengan berbagai penggunaannya, itu dia operasional kasnya lewat bank tersebut untuk distributor, untuk impor, untuk lain sebagainya, itu ditampung di bank itu, uangnya itu muter di bank itu. Nah itu totalnya 100, tapi dia pinjemnya hanya 50. Jadi bukan berarti bank itu memberikan dana jor-joran kepada debiturnya yang besar-besar. Dananya lebih banyak teman. Ini cita bank yang benar ya. Kalau yang kasus-kasus lain lagi, nggak masuk dalam pembahasan ini. Gitu. Jadi fungsi tabungan Anda yang lebih dulu nabung, jadi paradigmanya adalah simpan dulu baru pinjam, tidak ada ujuk-ujuk pinjam. Demikian kira-kira kondisi di dalam perbankan sendiri. Nah, sekarang untuk Anda UKM ataupun Anda yang mau buka usaha baru, itu saran saya adalah buka usaha dengan modal sendiri. Di dalam sejarah tidak ada buka usaha dengan modal utang. Kenapa? Karena utang itu kan ada beban bunganya. Kalau modal sendiri kan tidak. Jadi Anda belum memperoleh penghasilan, Anda sudah diharuskan bayar bunga. Nah, jadi pakailah modal sendiri dulu, biarpun kecil, mulai dulu aja. Nah, lalu Anda bertahap 1 tahun, 2 tahun dengan modal sendiri. Modal itu bertambah, dengan bertambahnya keuntungan, tambahkan lagi keuntungan, tambahkan lagi, jadi modal Anda tambah kuat. Nah, permintaan utang ke bank itu hanya untuk tambahan modal saja. Bahkan beberapa perusahaan besar itu kerjasama dengan bank itu hanya untuk menunjukkan kepercayaan saja. Ini yang benar ya. Dan simpanan pinjaman dari bank dibanding dengan modal tadi sudah saya sampaikan, itu dilihat perbandingannya seimbang atau tidak.
Nah, kalau utang Anda kebanyakan, modal Anda sedikit, ingin jomplang tadi, resikonya adalah tidak seimbang antara bank dengan Anda. Ya. Dan satu lagi adalah kalau Anda tadi sudah disampaikan juga belum dapat penghasilan yang memenuhi, lalu Anda udah kena beban bunga 20% katakanlah, itu nanti jenengan akan minus. Jadi diusahakan penghasilan Anda lebih dari 20%, syukur-syukur 2 kali lipat ya, karena kalau sama aja, Anda sama aja dengan capek sendiri, keuntungannya hanya dibayarkan ke bank. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.